itu saya cuma minta beli saja, tapi tidak ditanyakan. Jadi ini memang seperti kita beli kacang goreng. Beli apa, Bu? Ada yang bisa saya bantu, Bu? Ada yang bisa saya bantu, Pak? Karena kita tidak jual obat, kita melayani pasien yang membutuhkan obat. Hai, selamat siang. Kembali lagi dengan saya Cindy dalam podcast Citra Bangsa Bedana. Nah, hari ini Cindy telah mengundang seorang tamu. Beliau adalah apoteker, dosen, dan juga mempunyai jabatan di Universitas Citra Bangsa. Yuk kita langsung kenalan dengan Ibu Apoteker Maria Filomena Erika Rengga, Magister Farm Clinic. Biasa disapa dengan Ibu Rilka. Halo, Halo juga. Saya panggilnya apa nih? Cindy. Cindy langsung ya. Iya. Ibu, kesibukannya apa sekarang, Ibu? Sekarang masih ngajar, kemudian kita lagi persiapan wisuda kan untuk Universitas Citra Bangsa. Reakreditasi juga farmasinya. Ya, sama praktek apoteker. Ibu ini adalah seorang sekretaris ya? Oh iya. Sekretaris program studi farmasi di Universitas Citra Bangsa. Iya, jadi sekalian promosi kan. Semoga makin banyak yang mendaftar di Universitas Citra Bangsa ya, program studi sarjana farmasi. Satu-satunya di NTT loh. Satu-satunya sarjana farmasi di NTT. Harus berarti yang pengen bergabung bisa langsung gabung ya teman-teman ya. Iya. Ibu, kesibukannya apa selain ngajar, Ibu? Selain ngajar saya praktek juga, hanya kebetulan ini lagi peralihan ya apoteknya, jadi 1-2 bulan ini ada berhenti praktek. Lagi ngurus izin yang baru untuk apotek yang baru. Oke, baik. Nah, teman-teman, kita di sini akan membahas mengenai obat-obatan nih, mengenai kegunaannya, kegunaan sebagai apoteker juga, teman-teman. Jadi, stay tune ya, teman-teman. Nah, Ibu, ini Cindy buka dengan satu kasus nih, Ibu. Oh ya. Ada masalah, anak usia 4 tahun mengalami demam. Normalnya dikatakan kan kalau sudah panik, kalau sudah demam itu 36 sampai 37 derajat. Masyarakat awam kan panik ya biasanya, Ibu ya. Terus langsung ngecek ini mungkin suhu anaknya terlalu tinggi atau gimana. Tapi pada masalah yang sekarang sudah 38 derajat tapi belum dikasih obat penurun panas. Itu sebenarnya prosedurnya seperti apa sih, Bu, kalau untuk demam? Oh, kalau demam, Iya. demam anak usia 4 tahun sebenarnya kan ibunya juga harus waspada ya. Memang kalau kita memiliki anak atau balita ya, bayi terutama, harus punya termometer di rumah sudah pasti. Sehingga kalau ada tanda-tanda demam atau suhu tubuhnya tinggi daripada normal, lebih dari 2 kali pengukuran, seharusnya segera dibawa ke fasilitas kesehatan. Paling tidak ke apotek atau puskesmas yang apa yang kita sebutnya Vaskes 1 ya, fasilitas kesehatan tingkat pertama, yang paling dekat atau langsung bersentuhan dengan masyarakat. Nah, kalau ke apotek bisa dikonsultasikan obatnya ke apoteker. Kalau demam yang tidak ada tanda-tanda untuk kejang atau tanda-tanda gejala lainnya seperti misalnya disertai BAB mungkin yang berdarah atau batuk yang sudah disertai juga berlendir lebih dari 3 hari, maka penanganan yang tidak perlu dengan resep dokter atau tidak perlu dirujuk ke dokter bisa dilakukan oleh apoteker. Tetapi tentunya kami selalu menggali. Ada namanya pelayanan swamedikasi untuk pengobatan sendiri tanpa resep dokter. Jadi apotekernya harus menggali sudah berapa lama gejalanya apa saja, kemudian yang sakit siapa. Karena kadang-kadang kan kalau orang ke apotek itu dipikirnya obat apotek ini seperti toko obat, tinggal beli langsung dilayani. Padahal kan tidak ya. Prinsip pelayanan di apotek adalah kita menyediakan apa yang pasiennya butuhkan. Kadang-kadang yang dicari itu tidak yang dibutuhkan. Karena pasien kan awam ya. Iya, betul. Kadang-kadang sakit A, carinya obatnya ternyata obat yang tidak sesuai untuk sakit A. Berarti apoteker ini juga mencakup dokter ya sebenarnya kalau untuk konsultasi obat ya? Untuk ya, kami memang belajar juga ya mengenai penegakan diagnosa, tapi tidak punya kompetensi di bidang itu. Tetap kalau untuk menegakkan diagnosa harus dokter. Tapi untuk kondisi-kondisi ringan, apoteker punya kompetensi di situ. Kami belajar bagaimana melakukan penanganan atau penata laksanaan dengan obat. Jadi kita memberikan obat, saran obat yang tidak obat keras yang tidak harus dengan resep dokter. Jadi kami gali dulu pertanyaannya, gejalanya, pasiennya. Kalau sesuai, cocok, memang betul misalnya karena misalnya flu ya, flu kan ada dengan disertai batuk, ada kalanya tidak disertai batuk, kemudian jangan sampai sudah infeksi atau hanya radang biasa,
Setelah digali dan diketahui penyebabnya apa, kami bisa sarankan obat. Berarti sebenarnya tugas utamanya apoteker ini seperti apa sih, Bu? Apoteker ini karena dia ahlinya obat, profesi yang paling ahli mengenai obat. Jadi kalau Anda pasien di rumah ataupun masyarakat yang mendengarkan podcast ini, siapapun pokoknya mau tahu informasi tentang obat, sumber terbaik adalah apoteker. Karena semua tenaga kesehatan belajar sih, saya juga ngajar di perawat dan bidan di sini juga ada 1-2 semester mereka belajar tentang farmakologi. Tetap dokter juga belajar farmakologi karena dokter kan harus meresepkan obat ya. Tetapi pengetahuan mendasar dan mendalam tentang obat itu hanya diketahui oleh apoteker. Bukan hanya mekanisme kerja. Mekanisme kerja itu kayak obat A ini kenapa dia bisa menurunkan panas. Nah, obat antibiotik kenapa bisa mengatasi infeksi dan sebagainya. Tapi kami juga belajar interaksi obat. Oh, obat ternyata obat A dengan obat B dengan obat C bisa berinteraksi. Efeknya apa? Berbahaya apa tidak? Kemudian interaksi dengan makanan, mengenai obat-obat herbal, banyak hal yang dipelajari apoteker, bukan hanya tentang menjelaskan 3x1 atau obat ini obat panas begitu. Jadi sebenarnya profesi apoteker ini kalau saya bilang mungkin kurang terkenal ya. Masih kalah dibandingkan tenaga kesehatan yang lain. Padahal penting, karena semua penanganan terapi penyakit itu ya harus pakai obat gitu. Ibu, sini sempat baca terkait tanya 5O. Oh ya. Tanya 5O. Nah, tanya 5O ini apa sih sebenarnya, Ibu? Oke, ini menarik nih. Kebetulan ini merupakan program Menteri Kesehatan sebelumnya, Ibu Nila. Jadi tanya 5O itu program dari kegiatan gerakan masyarakat cerdas menggunakan obat. Kita singkat Gema Cermat. Sudah berapa tahun ya, itu kalau tidak keliru dijalankan sejak 2016 kalau saya tidak keliru ya. Kemudian tahun 2019 kebetulan saya salah satu master agent of change untuk gerakan ini tadi masyarakat cerdas menggunakan obat. Gema Cermat namanya. Saya angkatan kedua. Jadi setiap provinsi itu ada di setiap kabupaten malah apotekernya jadi agent of change. Jadi diminta supaya membawa perubahan ke semua lapisan masyarakat mengenai obat gitu. Nanti di tiap provinsi dipilih satu master agent of change atau lebih. Nah di NTT waktu tahun 2019 ada 2. Saya salah satunya lagi dari Alor. Jadi dapat penghargaan ke Yogyakarta. Kemudian jadi kami tugasnya itu tadi selalu menggaungkan yang namanya tanya 5O. Yang pertama itu obat ini apa namanya, apa nama dan kandungannya. Mungkin dirasa sederhana, nama obat kok ditanya, paling ya gitu-gitu, apalagi kalau sudah lihat iklan kan. Tetapi sebenarnya ada manfaatnya dan ada kepentingannya. Jadi misalnya ada obat, ada pasien sakit kepala minum obat X ya. Kita sebut saja apa, nggak boleh promosi soalnya ya. Misalnya obat Sapala, sakit kepala. Terus ternyata ada obat B, namanya berbeda. Namanya misalnya obat Sapili ya, satunya Sapala, satunya Sapili. Kalau pasien dengarkan namanya berbeda, ternyata isinya bisa jadi sama karena sama-sama untuk sakit kepala. Nah, untuk perbedaan merek itu seperti apa sih, Bu? Untuk membedakan mana yang sebenarnya Sapala dan Sapili misalnya itu dengan kandungan yang sama, mana yang lebih bagus begitu? Oke, kalau isinya sama, berarti dari yang pertama kita bahas yang lain lagi, kita lanjut ke obat paten, obat generik bermerek sama obat generik berlogo gitu ya. Jadi mungkin banyak yang tahu dan banyak yang keliru sebenarnya di masyarakat tenaga kesehatan itu mengenai obat paten dan obat generik. Obat paten itu yang pertama kali ditemukan. Jadi kayak vaksin COVID-19 yang baru dikembangkan kan baru pertama kali. Seharusnya pabrik pertama yang mengeluarkan itu punya hak paten. Tapi kebetulan karena kondisi pandemi, jadi ada perlombaan, bukan berlomba sih. Ya sebenarnya itu usaha ya supaya menurunkan angka kejadian COVID. Jadi banyak pabrik yang sekaligus memproduksi. Tapi misalnya saya kasih contoh asam mefenamat misalnya. Nah asam mefenamat ini pabrik pertama yang memproduksinya dari Pfizer, Amerika, mungkin masih tahu ya karena Pfizer juga memproduksi vaksin. COVID-19. Nah, Pfizer ini dia temukan, dia pakai tenaga ahli ya,
research and development-nya, mengembangkan, terus trial error, sampai menemukan, oh ada nih senyawa yang bisa mengatasi nyeri, bisa untuk bengkak, jadi kami sebut anti radang atau anti inflamasi. Dia namakan, karena dia yang pertama buat, hak patennya atas nama Pfizer, diberi nama Ponstan, gitu. Jadi, waktu Pfizer mendaftar ke FDA, Food and Drug Administration, itu kayak badan POM-nya dunia Amerika gitu ya. Lolos lah misalnya. Tetapi waktu dia mendaftar, dia harus menyertakan sama kayak vaksin yang ini. Penelitiannya harus dari lab ke hewan uji, kemudian ke manusia. Kalau aman, kalau efektif, lolos pendaftaran, hak patennya keluar. Nah, kalau hak patennya sudah keluar, misalnya 20 sampai 25 tahun, itu hanya Pfizer yang boleh memproduksi Ponstan. Jadi ya, semacam monopoli ya, memang karena dia sudah menemukan kan dan membayar hak paten. Nah, setelah hak patennya selesai, lepas, misalnya 20-25 tahun tadi, semua pabrik obat bisa memproduksi asam mefenamat. Nah, itu yang Indonesia juga ikut. Kalau dia sudah habis hak patennya, namanya jadi obat generik. Kenapa generik? Iya, karena sudah umum sifatnya, tidak khusus, tidak paten lagi. Nah, obat generik ini, kalau diproduksi oleh pabrik terus diberikan nama lain sesuai dengan, saya suka-suka pabriknya lah. Misalnya asam mefenamat. Untuk merek. Iya, itu kita sebut dengan obat-obat mitu. Saya juga gitu, mitu. Atau obat generik bermerek. Nah, obat generik bermerek, itu kalau di Indonesia ada yang namanya Mefix, ada yang Mevinal, tapi isinya asam mefenamat begitu. Terus ada lagi ceritanya yang obat generik berlogo. Kalau pernah ke puskesmas lalu dapat asam mefenamat, tidak ada mereknya, isinya asam mefenamat, namanya asam mefenamat. Nah, itu kenapa disebut generik berlogo? Karena namanya sesuai dengan kandungannya. Kemudian kalau yang generik berlogo, dia itu tidak ada promosi, tidak ada iklan, kemasannya sederhana, jadi harganya paling murah, tapi isinya sama asam mefenamat gitu. Jadi obat paten Ponstan, obat generik berlogo, dan obat generik bermerek itu sebenarnya isinya sama-sama asam mefenamat begitu. Jadi kalau dibilang mana yang lebih bagus, sama ya, karena kandungannya sama. Yang membuat beda itu ada yang disebut dengan bahan tambahan obat. Jadi misalnya tablet, pemanisnya, pelicin waktu produksi pelincir, kemudian pengawet. Nah, itu yang dibuat berbeda, formulasinya pabrik A, pabrik B, pabrik C, beda-beda. Kayak resep begitu, kalau kita mau makan opor ayam, pokoknya bahan utamanya ya ayam, santan misalnya, kunyit. Tapi yang lain-lainnya terserah pabriknya deh, dia mau tambah apa gitu. Baik. Jadi yang membedakan hanya bahan tambah. Tetap sama begitu kan? Iya, isinya asam mefenamat misalnya, iya. Oke, baik Bu. Kita beralih ke tentang dosis nih. Tentang dosis. Karena kan ada yang diminum satu hari sekali, ada yang obat kandungan 1 mg, 2 mg. Itu untuk kegunaannya per miligram itu seperti apa? Sampai kita bisa menentukan, kita minum yang 10 mg atau kita minum yang 100 mg, seperti apa? Tadi kan baru pertama O-nya ya, obat ini apa nama dan kandungannya. Kegunaannya tadi supaya jangan sampai kedobelan isi kandungan yang sama, diminum nanti overdosis. Itu ada O yang ketiga itu yang tadi tentang dosis. Jadi saya lompat ke O kedua dulu, obat ini apa khasiatnya? Nah, kenapa tanyakan khasiat? Karena itu juga tadi, bisa jadi namanya berbeda, khasiatnya sama, itu juga sebenarnya bisa double. Misalnya satunya paracetamol, lalu minum yang satunya lagi asam mefenamat, tapi bisa buat nyeri dua-duanya. Kan double, jadi sebenarnya salah satu tidak usah diminum, tidak apa-apa. Kecuali ada indikasi khusus, ada tanda atau gejala dari pasien yang memang membutuhkan lebih dari satu obat anti nyeri. Misalnya seperti itu. Makanya selain nama, khasiat juga kita perlu tahu. Apalagi kalau pasien yang minum obat kronis, kadang-kadang kan, ibu minum obat apa? Iya, obat diabetes, pokoknya sudah 5 tahun. Namanya, apa ya? Apa gitu, biasanya lupa pasien. Betul. Nah, padahal tidak tepat. Seharusnya
kita mengenal, apalagi obat kronis itu kita harus betul-betul ingat, memahami kita minum obat apa dan mengapa minum obat itu. Jadi apoteker itu bertugas untuk menjelaskan. Kalau apotekernya belum menjelaskan, coba ditanya, dikasih tugas. Begitu. Yang ketiga, tadi itu obat ini berapa dosisnya. Nah, kalau dosis, kita tidak, awam itu tidak bisa memutuskan saya mau minum obat yang dosis berapa, begitu ya. Karena dalam hal ini, dosis itu ditentukan dari berat ringannya gejala, usianya pasien, yang lansia, dewasa aktif, dan anak-anak bisa berbeda. Kalau semuanya sama nih misalnya, dewasa juga, satunya wanita, satunya pria, bisa jadi berbeda. Tapi jarang sih kalau jenis kelamin membedakan dosis ya. Tapi misalnya ada usia sama-sama 40 tahun, yang satunya sakit jantung dan ginjal, yang satunya sehat, itu juga bisa berbeda dosisnya. Jadi yang menentukan pilihan dosis, kalau memang kondisinya itu perlu pemeriksaan dokter, memang harus dokter. Kemudian kalau apoteker belajar itu karena kita yang mengerti ya, maksudnya ada namanya obat ini punya perjalanan ceritanya dia dalam tubuh kita. Kita sebut farmakokinetik, farmakodinamik. Ini perawat dan bidan juga saya ajarkan. Ada dalam materi itunya, kuliahnya. Kenapa harus belajar perjalanan obat dalam tubuh? Karena obat yang masuk pasti akan keluar. Karena kadang-kadang kan orang awam, apalagi yang lansia atau yang minum obat hipertensi, jangan minum obat lama-lama. Nanti obatnya numpuk, ginjalnya rusak. Padahal semua obat yang masuk, setelah dia masuk ke dalam aliran darah, ceritanya kan sebagian besar obat kita minum ya. Kita sebut per oral, jadi diminum. Diminum berarti dia akan masuk ke kerongkongan, lambung, usus, nanti dia pergi ke aliran darah. Nah, waktu dia masuk aliran darah itu yang dia akan kemana-mana tempat yang dia cocok, reseptor kita sebut. Reseptor yang mana memang membutuhkan obat. Misalnya sakit kepala ya dia akan pergi ke reseptor nyeri. Berinteraksilah si obat dan reseptor seperti kunci dan anak kunci, lubang kunci dan anak kunci, gembok dan kuncinya. Kalau sudah selesai dia akan pergi ke liver, kemudian ginjal, dan dia keluar. Jadi akan dikeluarkan dari dalam tubuh cepat atau lambat. Semua obat. Hanya sedikit yang menjadi kita sebut metabolisme obat. Ada beberapa metabolit yang dia aktif, jadi tidak dikeluarkan, dia kembali lagi ke dalam darah. Tetapi hampir semua obat pasti keluar. Jadi tidak usah khawatir. Kalau saya minum saya minum tiap hari, nanti obatnya numpuk di dalam tubuh, bagaimana? Tidak akan. Dia pasti keluar dalam 6 jam, 8 jam, ada yang 12 jam. Memang ada yang sampai 2-3 hari baru betul-betul bersih dari dalam tubuh gitu. Tapi dia pasti keluar. Kita sebut clearance atau ekskresi kalau dalam kefarmasian gitu. Jadi tidak usah khawatir. Nah, kalau untuk pemilihan dosis, karena kondisi yang berbeda, dosisnya bisa berbeda, maka tetap harus dikonsulkan dengan dokter, juga apoteker gitu. Oke, baik Ibu. Sekarang kita beralih ke mengenai pandemi. Pandemi kan sekarang banyak orang memesan obat secara online. Jadi pada takut kan ke apotek karena mungkin jalan dan lain-lain. Nah, itu untuk membedakan nih obat yang dibeli itu asli atau palsu. Seperti apa? Kalau mereka cuman sekedar membeli tapi tidak sempat tanya ke apoteker, seperti apa itu? Ini sekarang karena marak ya, karena pandemi sejak tahun 2020 yang lalu. Ada sebenarnya aturannya. Saya lupa nomornya, maaf. Ada aturan tentang telefarmasi, jadi layanan online seperti itu. Seharusnya yang tepat itu apotik atau toko obat yang punya izin untuk menjual obat. Hanya kan sekarang di online ini bukan hanya obat saja ya, ada suplemen gitu, vitamin. Jadi ada yang istilahnya kalau suplemen itu pelengkap. Jadi tanpa dia tidak apa-apa, dengan dia pun tidak apa-apa. Nah, kalau suplemen berarti kalau kondisi tubuh kita membutuhkan, sedang banyak aktivitas, sedang keluarga sedang banyak yang sakit, boleh kita tambahkan, kita minum. Tapi kalau yang tidak perlu, kalau kita lagi fit, banyak makan sayur, buah, aktivitas fisiknya bagus, ya sebenarnya suplemen tidak perlu.
Nah, untuk pembelian secara daring atau online, ini yang harus diperhatikan oleh masyarakat dan pendengar podcast Citra Bangsa semua nih. Karena banyak juga yang dijual secara online itu tidak legal atau palsu. Jadi tidak sedikit. Banyak ya? Iya, banyak sekali. Karena tahun lalu saja, per akhir tahun lalu, Badan POM itu ada sekian kasus, ribuan ditemukan pedagang online itu yang menjual obat ataupun suplemen secara online ya, tetapi palsu atau tidak legal. Jadi kalau tidak legal tuh kadang-kadang diambil dari luar, ya, dari China biasanya kan, TCM tuh Traditional Chinese Medicine, kemudian tidak dapat izin edar tapi langsung dijual kayak gitu. Mungkin asli, mungkin ya, tetapi tidak cara masuknya, cara pelayanannya tidak tepat, ataupun bahkan saking karena permintaannya tinggi, jadi produksinya dibuat tetapi tidak asli, ada tambahan bahan aktifnya berbeda dengan yang ditulis dan sebagainya. Jadi memang kita harus jadi konsumen yang cerdas. Ini saya bawa HP karena mau peragaan, sekalian promosi. Ada yang namanya cek klik. Kalau kita lihat kegiatan-kegiatan Badan POM atau Balai POM, termasuk yang di Kupang kan, Balai POM di Kupang, kalau foto tuh kita selalu gini kalau sama Badan POM, cek klik. Kenapa klik? Karena cek K itu cek kemasan. Kita harus betul, karena itu kalau tidak mendesak sebaiknya tidak membeli secara online, ataupun kalau mendesak cari apotik yang memang bekerja sama dengan saya lupa istilahnya apa, semacam ada sistem yang dibangun, jadi dibangun oleh pemerintah. Iya, dan beberapa platform seperti kalau saya tidak keliru ya, yang dokter tuh apa ya selain Dokter? Halodoc, iya betul. Halodoc itu sudah ada tuh kerjasamanya dengan apotik-apotik besar di Indonesia. Jadi disalurkan obat dari apotik yang resmi. Jadi dijamin keamanan, keaslian, legalitas, semuanya dijamin. Cek klik itu saya balik lagi ke cek klik. Cek klik tadi cek yang pertama cek kemasan. Makanya kalau memungkinkan kita langsung ke apotik supaya kita bisa lihat kemasannya. Kenapa sih kemasan itu perlu? Wong cuman bungkusnya gitu kan. Tetapi kalau misalnya penyimpanan di apotik tidak tepat, kadang-kadang obatnya saking banyaknya atau mungkin posisi apotiknya menghadap matahari gitu, nanti kemasannya sudah memudar dan obatnya terpapar sinar matahari. Belum tentu obat di dalamnya itu masih bagus, keamanan dan kualitasnya sama seperti waktu diproduksi. Jadi harus cek kemasannya. Kalau kemasannya rusak atau apa, pastikan minta diganti. Kadang-kadang kalau kemasan sekunder, kalau pernah beli botol obat, sirup obat, botol terus ada kotaknya dari luar ya. Nah kalau yang kayak seperti itu, ada dua kemasan sekundernya yang kotaknya itu rusak, mungkin bisa dipahami. Kadang-kadang kalau di Indonesia, di Kupang, saya juga alami soalnya di apotik. Kadang kita pesan dari distributor asli, dari distributor resmi, yang cabang langsung dari Jakarta. Tapi mungkin karena pengirimannya ini ya dari jauh, kadang-kadang dia penyok gitu ininya dosnya, atau robek di ujung. Tapi saya selalu cek segel botolnya, warna sirup di dalamnya, ada endapan atau tidak. Kalau masih bagus saya terima, kalau terlalu jelek kemasannya rusak saya retur. Jadi memang harus dicek kemasannya. Kemudian cek klik. Yang kedua L itu cek label. Di label obat itu ada isinya nama obat, ada kandungannya, khasiatnya apa, yang tadi kita bahas di 5O, ada dosisnya, kemudian ada juga perhatian khusus, misalnya tidak diminum lebih dari 3 hari pada pasien A, atau perhatikan kalau pasiennya punya penyakit jantung atau ginjal, nah itu dibaca. Kemudian cek klik KLI, I itu izin edar. Nah, dari mana saya tahu itu izin edarnya? Sekarang bisa. Ada aplikasi, mungkin pendengar podcast semua bisa langsung download nanti di App Store. Saya cek BPOM. Cek BPOM, cek BPOM. Di situ nanti ada nama produk, lalu nomor registrasi sama kata kunci. Kata kunci kita bisa pilih nama obatnya bisa, kita tulis jenis obatnya bisa atau pabriknya. Jadi karena di kemasannya kan ada tuh nomor izin edarnya, tinggal dimasukkan ke sini, dicari, dicek. Ada pernah waktu saya pelayanan ke puskesmas, salah satu puskesmas di Kota Kupang,
saya rutin, sebelum pandemi saya rutin memberikan penyuluhan setiap bulan 2 kali. Ada tuh ibu-ibu lansia yang, Bu, saya mau cek dong. Ternyata dapat suplemen botol-botolan, apa ya, minuman jamu dari saudaranya di Jawa, memang orang Jawa, jadi dikirim begitu. Tapi dia ragu mau minum, jadi dicek ke saya. Keamanannya. Gitu. Ternyata saya cek memang tidak ada dalam BPOM itu. BPOM ternyata tidak terdaftar. Jadi kita harus jadi konsumen yang cerdas. Bukan hanya obat sih kalau untuk cek klik ini, makanan juga bisa. Karena ini kan dikembangkan oleh BPOM. BPOM kan tugasnya pengawas obat dan makanan ya. Jadi beli makanan di supermarket, di kios, kita bisa tuh buka cek BPOM, iseng-iseng coba cek nomor izin edarnya. Karena namanya sudah kemajuan teknologi ya, banyak juga yang palsu, yang sudah mirip sekali dengan asli dan kita tidak bisa bedakan. Jadi silakan download cek BPOM di App Store, tinggal masukkan sesuai dengan permintaan. Kemudian masih ada satu klik yang terakhir, itu kadaluarsa. Kadaluarsa ini jadi begini, sebenarnya kalau untuk obat, kenapa kok bisa ditentukan kadaluarsanya ya? Ada yang 3 tahun, ada yang 2 tahun, ada yang 1 tahun. Jadi obat itu ceritanya kalau diproduksi tadi yang saya bilang, bukan yang inovator, bukan yang paten. Dia kan sudah ikut formula yang dibuat oleh pabrik patennya tadi. Dia hanya uji di lab. Nah, kalau diujikan di lab, dilihat, dibuat kondisi seolah-olah itu 4 tahun, 3 tahun, 5 tahun ke depan. Masih bagus, masih 95% misalnya efektivitasnya, keamanannya. Kalau iya, berarti kadaluarsanya sampai sekian. Kalau ternyata sudah menurun menjadi 90% misalnya ya, setelah 4 tahun berkurang, berarti dia, oh ya sudah, terbaik dia di 4 tahun. Makanya dibuat masih bisa berlaku sampai sekian. Jadi kalau sudah kadaluarsa, seharusnya kalau dari segi keamanan dan efektivitas sih belum membahayakan begitu kadaluarsa ya. Kalau untuk obat beberapa hari begitu. Kalau untuk obat sebenarnya dia bukan berarti setelah kadaluarsa rusak. Ada beberapa obat yang setelah kadaluarsa memang tidak boleh. Bahkan sebelumnya kita harus perhatikan, itu kayak insulin, sirup, atau sirup antibiotik kan sirup kering nanti ditambahkan air. Nah, sirup kering itu tidak stabil kalau ada air, jadi makanya mau diminum baru ditambahkan. Itu yang kita harus cek betul, salep, obat-obat untuk anak. Tapi kalau tablet itu yang paling stabil karena dia padat, atau krim dan salep kulit biasa ya. Kalau tetes mata segala macam memang tidak boleh digunakan setelah kadaluarsa, insulin dan sebagainya tadi. Tapi kalau tablet kita bisa lihat sebenarnya setelah misalnya ternyata disimpan sudah lewat 1 minggu misalnya ya, di rumah sudah lewat 1 minggu vitamin, kalau dibuka warnanya masih sama seperti yang awal, bau aromanya masih sama, tidak ada perubahan di fisik tabletnya, rasanya kita rasa masih sama, masih bisa diminum. Hanya ini kan masyarakat awam tidak bisa menilai dengan baik, makanya disarankan tidak membeli atau mendapatkan obat dan makanan yang sudah kadaluarsa. Tetapi kalau dari segi keamanan dan efektivitas untuk obat yang tablet tadi misalnya, itu sebenarnya masih bisa digunakan, asalkan harus ada pemantauan. Tapi tetap di apotek, rumah sakit, di puskesmas kami tidak menyarankan, tidak diperbolehkan, tidak disarankan ya untuk memberikan obat yang sudah kadaluarsa. Makanya kalau di apotek saya yang sebelumnya saya kerja, obatnya kalau sudah expired atau akan expired kami retur ke distributor obat resminya. Nah, ngomongin soal kadaluarsa, kalau terjadi kelalaian dari apoteker memberikan obat kadaluarsa, itu proses hukumnya seperti apa? Atau ada undang-undang yang melindungi apoteker atau pasien begitu? Seperti apa? Kalau undang-undang ya ada beberapa ya, undang-undang kalau untuk konsumen atau pasien, perlindungan konsumen begitu. Kalau untuk profesi juga ada. Hanya balik lagi tadi, biasanya kalau ada kasus seperti itu, tergantung sudah berapa lama kadaluarsanya, ada atau tidak efek yang dialami oleh pasien yang sudah terlanjur minum tadi. Misalnya kalau saya tidak keliru, pernah ada kasus beberapa waktu lalu di Surabaya juga, waktu saya kerja di sana, sudah lewat, saya lupa sih waktu itu, mungkin belum sampai 1 bulan, dan sudah diminum, tetapi tidak ada keluhan. Nah seperti itu bisa disampaikan seperti bukti keahlian atau profesi, misalnya apoteker atau ada ahli obat lainnya, misalnya kalau apotekernya baru lulus dan ternyata tidak sengaja memberikan,
bisa didukung dengan bukti bahwa memang kayak seperti yang tadi saya bilang, sebenarnya obat setelah ada yang sampai satu tahun setelahnya tuh masih bisa diminum. Ada yang seperti itu. Secara ini ya, kimia dia masih aman, hanya efektivitas misalnya waktu 4 tahun kadaluarsa itu 95 misalnya. Sekarang setelah 1 tahun jadi 87 atau 88, jadi menurun efektivitasnya. Tetapi dari segi keamanannya biasanya masih aman. Tetapi memang tidak disarankan kalau sudah lewat 1 tahun. Tetapi kebanyakan dari penelitian, dari kadaluarsa sampai beberapa bulan setelahnya itu masih bisa. Untuk beberapa obat tertentu, sekali lagi, saya tetap tidak menyarankan untuk pendengar podcast Citra Bangsa mencari obat yang kadaluarsa atau terima-terima saja kalau dapat obat yang kadaluarsa. Jadi harus jadi konsumen yang pintar juga. Gitu. Sebaiknya sih memang sebelum kadaluarsa. Karena memang di apotek itu tadi balik. Apotek, rumah sakit, puskesmas sudah dibuat sedemikian hingga kalau ada yang kadaluarsa diretur ke distributor obatnya, nanti uangnya ke apotek kembali gitu. Jadi tidak rugi kan? Tapi kalau ternyata sudah lewat dan ternyata kelewatan retur, bisa dimusnahkan di apotek gitu. Kalau untuk obat herbal, banyak kan yang sering bilang kalau obat herbal itu lebih bagus daripada obat kimia. Apakah benar seperti itu atau gimana? Kalau obat herbal, jadi obat herbal itu ada tingkatannya juga. Ada obat jamu. Kalau jamu lambangnya daun begitu ya. Ada tulisannya jamu. Kalau jamu itu berarti tidak ada penelitian, hanya berdasarkan pengalaman turun-temurun baru diproduksi begitu ya oleh pabrik. Industri obat kecil atau industri kecil obat tradisional. Industri obat tradisional atau industri kecil obat tradisional, IKOT biasanya. Nah, kalau sudah dipasarkan, misalnya kalau jamu itu apa ya? Tolak angin kayaknya masih masuk jamu ya, tolak angin dan sebagainya beberapa. Itu ada dia boleh, tidak ada dia pun tidak apa-apa. Jadi kayak penambah begitu, pelengkap. Kemudian ada yang tingkatannya di atas jamu namanya OHT, obat herbal terstandar. Nah, kalau OHT itu lambangnya kayak 3 daun, 1 di atas, 1 kanan, 1 kiri, kayak segitiga gitu. Mungkin pernah lihat. Kalau saya tidak keliru, kayak CDI sirup. Biasa kalau DBD orang minum sirup yang dari daun jambu, ekstrak daun jambu biji, namanya CDI. Ya, itu OHT. Kulit manggis beberapa juga OHT. Kalau OHT, obat herbal terstandar itu sudah diteliti di hewan. Jadi diujikan ke hewan, oh aman nih. Oh bisa juga efektif untuk penggunaan dosis sekian. Ya sudah bisa diberikan. Jadi lebih tinggi tingkatannya, sudah ada penelitian. Kalau untuk tingkat keefektifannya antara obat herbal dan kimia? Ini yang paling tinggi tadi. Setelah OHT ada satu namanya fitofarmaka. Nah, fitofarmaka itu tingkatannya sama seperti obat kimia. Karena apa? Karena dia sudah melalui penelitian bukan hanya di hewan uji, tapi juga ke manusia. Jadi persis sama kayak vaksin yang kita sedang gunakan ini kan sudah diujikan ke hewan uji dulu, terus ke manusia. Indonesia termasuk salah satunya kan yang Sinovac itu, sekian ribu orang diujikan di Indonesia. Lalu dilihat dosis yang dibutuhkan berapa, keamanannya bagaimana, ternyata oke, ya sudah dipasarkan. Jadi obat fitofarmaka itu tingkatannya karena sama dengan obat kimia bisa digunakan sebagai terapi. Tetapi hingga sekarang di Indonesia tidak digunakan sebagai terapi tunggal gitu ya, maksudnya dia saja tidak disertakan obat kimia. Biasanya ada dia, tapi pasti ada obat kimia. Karena obat kimia sudah dijamin penelitiannya, strukturnya, mekanisme kerjanya itu masih lebih bagus. Jadi Indonesia, karena kita masih negara yang ya sedang mengejar ke negara maju ya, jadi negara maju, kita belum ada tuh satupun obat paten yang kita produksi dari pabrik Indonesia. Tetapi kita sudah punya yang namanya fitofarmaka. Jadi obat tradisional tetapi tingkatannya sama seperti obat kimia karena penelitiannya tadi sudah bertahap sampai ke manusia. Dan fitofarmaka di Indonesia ini hanya beberapa. Yang saya ingat itu ada Stimuno. Kalau untuk suplemen itu Stimuno. Stimuno sudah tingkatannya sama kayak vitamin sintetik. Kemudian ada obat asam urat, ada beberapa, ada satu Samurat kalau saya tidak keliru. Lalu ada juga yang seperti Viagra tapi namanya saya lupa, itu juga fitofarmaka. Satu yang obat diabetes namanya Inlasin. Jadi kalau di Surabaya, waktu saya kerja 10 tahunan yang lalu di Surabaya, dokter spesialis penyakit dalam atau endokrinolog itu sudah sering meresepkan Inlasin jadi obat untuk diabetes, tetapi ada temannya, ada obat kimianya. Nah, tidak sendiri, tapi dia sudah dipercaya. Berarti jadi bisa dikonsumsi berdampingan ya, obat bisa. Herbal dengan... Kalau untuk fitofarmaka itu masih aman. Tapi kalau untuk jamu, nah kayak gini, kalau COVID-19 begini, jamu
itu tidak disarankan sih. Dia hanya menyarankan untuk tradisional itu yang fitofarmaka. Makanya hati-hati kayak Lianhua Qingwen itu kan rame ya Lianhua. Lianhua kan banyak didatangkan dari China, tetapi ternyata banyak juga tadi yang saya bilang, banyak ilegal, banyak palsu, jadi banyak yang ditutup. Penjualnya tuh dapat teguran dari Badan POM. Jadi seperti ada beberapa kenalan saya di Surabaya, aduh sudah batuk, pilek, ya udah Lianhua aja. Takut COVID kan minum Lianhua. Saya bilang, aduh tidak perlu sebenarnya. Itu juga sebenarnya kan dia bisa digunakan sebagai pelengkap tadi. Dia bukan terapi COVID. Jadi obat tradisional masih tingkatannya kita tidak bisa pungkiri ya, masih lebih bagus obat kimia. Karena penelitiannya sudah lebih jelas, lebih lama. Kalau kita cari di jurnal-jurnal nasional dan internasional, obat tradisional itu masih terbatas penelitiannya, tidak sebanyak obat kimia. Begitu. Jadi kalau dibilang lebih aman, mungkin dirasa lebih aman karena bahan alam ya, kan dekat dengan kita sehari-hari, tapi belum tentu aman. Penggunaan lama dari jamu itu kan belum ada penelitian ke manusia, kita tidak bisa tahu, ginjalnya aman tidak nih, livernya aman tidak nih setelah sekian lama. Kalau sintetik kan kita sudah ada penelitiannya begitu. Jadi kalau relatif sih, kalau keamanan saya tetap bilang kalau lebih aman obat sintetik, obat kimia. Lebih aman ya berarti. Iya. Kalau untuk fitofarmaka ya bisa, tapi itu tadi kita tidak bisa gunakan sendiri, dia harus didampingi obat kimia. Tapi kalau keamanannya masih lebih aman obat kimia karena itu tadi penelitiannya jelas. Kalau untuk waktu singkat, jamu atau OHT, obat herbal terstandar tadi, fitofarmaka bisa juga digunakan kalau singkat. Tapi kalau untuk penggunaan yang kronis, yang menahun, itu tidak disarankan. Boleh asalkan konsultasikan dengan apoteker. Apoteker lebih paham ya, dokter boleh, tapi apoteker supaya bisa diberikan informasi yang tepat. Nah, untuk COVID sendiri, terapi obat seperti apa yang diberikan saat kita mungkin positif? Oke. Karena banyak yang bilang minumnya aja Lianhua tadi. Kalau minum Lianhua itu pasti sembuh gitu. Terus sebenarnya seperti apa sih? Ini saya punya nih pengalaman pribadi. Ada beberapa teman saya yang positif, tapi di Surabaya ya. Waktu dia konsul ke saya tuh sampai shock. Kok suplemennya banyak sekali, bukan hanya Lianhua loh. Ada yang dari Jepang, ada yang dari saya juga belum pernah dengar, malah ada beberapa. Sepertinya dikasih banyak obat, rekomendasikan dari keluarga, kerabat yang dipercaya obat ini bisa menyembuhkan COVID gitu. Ya. Sebenarnya kalau untuk COVID, saya share yang untuk gejala ringan dan tanpa gejala ya, karena kalau dengan gejala sedang sudah harus masuk rumah sakit kan. Kalau gejala ringan dan tanpa gejala, sebenarnya untuk obat tradisional tadi salah satunya itu dia masuk ke gini, bisa diberikan, tapi yang fitofarmaka bunyinya begitu. Ini dari pedoman tata laksana pengobatan COVID-19 di Indonesia yang dikeluarkan oleh Badan POM dan juga Perhimpunan Dokter Spesialis. Di dalamnya juga ada tim apoteker ya dan peneliti. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan 1 tahun kemarin, itu dia bilang yang pertama wajib itu memang vitamin C. Jadi vitamin C harus diberikan pada pasien yang positif dengan gejala ringan atau tanpa gejala. Kalau pakai yang tablet 500 mg tuh, yang biasa ada beberapa merek kan, boleh 1 hari 2 kali, 1 hari 3 sampai 4 kali selama 14 hari. Terus ternyata tablet biasa kosong, karena waktu awal kan banyak tuh vitamin C yang kosong. Adanya tablet hisap, boleh juga tablet hisap, tapi seharinya cukup 2 kali. Tablet hisap itu seperti vitamin begitu atau? Boleh ya sebut merek ya. Vitasimin. Kemudian Sonsi kayak gitu-gitu. Vice ya, itu yang dihisap di mulut. Nah, kalau tablet hisap dihisapnya 2 kali sehari, jadi tiap 12 jam begitu. Dihisapnya juga ada waktunya ya, 2 kali tapi bukan pagi dan siang, 12 jam sekali selama 1 bulan, 30 hari. Karena dia yang masuk ke aliran darah lebih kecil dibandingkan yang diminum, Jadi waktu minumnya lebih lama. Kemudian kalau ternyata tablet hisap habis, tablet yang 500 mg vitamin C habis, adanya multivitamin nih, vitamin C plus teman-temannya yang lain, ada B, ada E, ada D, ada zinc, boleh juga diminumnya 1 hari 1 kali, 1 tablet,
atau 2 tablet tergantung dengan, kadang kan vitamin C di dalamnya hanya 50 mg ya, bisa minum 2. Tapi kalau vitamin C di dalamnya ada 100 mg plus teman-temannya yang lain bisa minum 1 kali cukup 1 selama 1 bulan juga 30 hari. Terus kalau yang tanpa gejala stop di situ sih. Ada poinnya, kalau punya obat tradisional yang dalam kurung fitofarmaka itu boleh sebagai pelengkap, tapi harus konsultasikan dulu dengan apoteker atau dokter lah paling tidak ya. Kemudian kalau punya obat rutin yang diminum itu harus dilanjutkan. Misalnya punya obat tekanan darah, ginjal, diabetes itu tetap harus dilanjutkan. Khusus untuk yang gejala ringan, kadang-kadang kan disertai demam, itu bisa kasih obat yang mengatasi demamnya, mengatasi gejala. Bisa dikasih obat demam, paracetamol misalnya, selama demamnya ada. Terus yang gejala ringan itu dapat anti infeksi, itu yang membedakan dia dengan tanpa gejala. Anti infeksinya bisa antivirus atau antibiotik kalau ada indikasi memang ada kita sebut koinfeksi. Koinfeksi itu infeksi yang awalnya infeksi COVID-19, tapi karena sedang drop atau memang ada penyakit lain mungkin yang diderita atau dimiliki, lalu muncul infeksi berikutnya. Oh iya gitu. Bu, saya ingat antibiotik nih. Antibiotik. Setiap kali kita beli, dia dari apoteker memberitahu kan bahwa kita harus minum sampai selesai kan obatnya. Setiap kali dibeli harus diselesaikan sampai habis kan antibiotik. Sebenarnya fungsi antibiotik itu apa sih? Oke. Ini juga yang menarik karena tidak habis-habisnya program dunia nih untuk menurunkan angka kekebalan antibiotik atau resistensi antibiotik. Nah, antibiotik beda dengan obat yang mengatasi gejala. Gejala kayak yang tadi saya bilang, kalau demam diberikan paracetamol, demamnya turun. Kalau bengkak, gusinya diberikan anti bengkak, anti radang, bengkaknya turun. Kalau antibiotik sama seperti anti infeksi lainnya. Ada anti jamur, ada antivirus, ada anti parasit. Mereka mengatasi penyebab penyakit. Jadi kalau yang menyebabkan infeksi itu bakteri, kita berikan antibiotik. Kalau yang menyebabkannya virus, kita berikan antivirus. Karena ini kan COVID-19 misalnya, penyebabnya virus SARS-CoV tipe 2, maka diberikan antivirus gitu. Favipiravir, oseltamivir itu antivirus. Kemudian ada anti jamur, kalau penyebabnya jamur, diberikan anti jamur. Kalau penyebabnya parasit, cacing dan teman-temannya itu diberikan anti parasit. Nah, kalau antibiotik yang sering keliru di masyarakat, dikiranya obat segala penyakit. Jadi, nyeri, beli antibiotik, amoksisilin kan kayak kaca goreng kan di pasar, di apotek ya. Bahkan di kios-kios tuh ada yang jual ternyata. Sakit kepala, beli 1 biji amoksisilin sembuh. Sakit ini dikira segala sakit bisa dengan amoksisilin. Untuk dosisnya sendiri gitu. Seperti apa? Jadi itu tadi, antibiotik itu ternyata memang bukan obat segala penyakit, dia hanya untuk infeksi, dan dia hanya untuk infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Jadi keliru sekali kalau flu misalnya, pilek begitu, semua flu penyebabnya virus sih, kecuali itu tadi kalau sudah lama berkepanjangan, daya tahan tubuh tidak bagus, banyak yang sakit, lalu kita mulai lendir dan lama lendirnya sampai berubah warna ya, dari kental dan hijau coklat, nah, itu bisa jadi bakteri. Tapi kalau hanya flu biasa tuh penyebabnya bukan bakteri, jadi tidak butuh antibiotik. Istirahat, minum vitamin, sembuh. Diare juga tidak butuh antibiotik. Kalau antibiotik sudah diminum, karena dia tadi penyebabnya bakteri. Kita kalau belajar di biologi kimia dulu, SMA dulu biologi, 1 jam saja, 1 hari itu virus dan bakteri itu bisa membelah sekian kali ribu ya. Jadi sudah banyak yang ada di dalam tubuh kita. Makanya tidak bisa kita minum 1 kali saja. Enak kan nih. Demamnya tidak ada, menurun, demamnya hilang nih, nyerinya udah nggak ada, lalu dihentikan. Nah, itu tidak bisa karena penyebabnya belum tuntas. Si bakteri tadi sudah dilakukan, kenapa kok dokter atau dosisnya antibiotik itu sudah diatur sedemikian. Kalau untuk infeksi akut tuh yang baru-baru saat ini saja itu 3-7 hari umumnya, karena memang sudah dilalui dari penelitian. Kayak vaksin ini, kenapa sih antara Sinovac yang pertama dan kedua jaraknya harus 14 hari? Karena memang sudah diteliti sekian lama, sudah mulai terbentuk antibodi, bisa diberikan dosis tambahan, tidak membahayakan si pasien dan sebagainya. Sama juga antibiotik A misalnya, amoksisilin. Supaya bakterinya tuntas, paling tidak 3 hari, paling lama 7 hari. Dosisnya 1 hari berapa? 500 mg cukup kalau untuk dewasa, seharinya 3 kali. Kayak gitu-gitu.
Jadi sudah dilalui penelitian yang panjang, jangan kita singkat-singkat sesuka hati. Jadi kalau dapat antibiotik dipesan, Bapak minumnya sampai habis 5 hari, itu ada maksudnya. Karena memang betul-betul 5 hari baru semua bakteri bisa tuntas penyebabnya. Kadang-kadang saya sendiri kan orang awam. Kadang-kadang cuman kayak contoh amandel, saya kan sakit amandel juga. Ke apotik membeli obat, contoh amoxicillin misalnya, itu saya cuma minta beli saja, tapi tidak ditanyakan gitu. Jadi tidak ditanyakan untuk apa. Jadi memang seperti kita beli kacang goreng, cuma dikasih aja gitu. Tidak dijelaskan sama apotekernya seperti apa. Ini berarti harus dikasih tugas apotekernya. Mungkin ya memang kita tidak bisa tidak bisa menutupi bahwa ada juga teman-teman yang mungkin pas ada aktivitas lain dan tidak di apotik atau bagaimana, atau ada tapi lupa mungkin, atau tidak biasa ya memberikan penjelasan atau komunikasi, itu harus ditanyakan. Pokoknya kita jadi konsumen cerdas, pasien yang cerdas, masyarakat yang cerdas dalam menggunakan obat. Dikasih pertanyaan saja, apoteker harusnya senang kalau ditanya ya, berarti saya diakui keberadaannya gitu. Jadi kalau di tempat saya, setiap pasien yang datang tuh selalu saya ajarkan juga tenaga teknis kefarmasian. Tidak boleh kita beli apa Bu? Ada yang bisa saya bantu Bu? Ada yang bisa saya bantu Pak? Karena kita tidak jual obat, kita melayani pasien yang membutuhkan obat. Jadi harus ditanya, digali. Betul. Begitu datang beli A, itu tidak langsung dilayani. Kenapa Bu cari A? Ada keluhan apa? Yang sakitnya siapa? Sudah berapa lama? Ada obat yang sudah diminum Bu? Seperti apa? Kalau yang penyakit kulit, misalnya kayak saya kalau pagi kan ngajar di sini ya kan, tidak di apotik. Itu nanti TTK-nya tidak lama sudah, Bu, saya mohon maaf mengganggu, saya ada kirim foto pasien ke apotik dengan keluhan ini, misalnya gatal-gatal atau alergi. Saya selalu mintakan foto untuk saya lihat, ini memang sudah infeksi, betul, ini sudah infeksi atau belum, sudah harusnya ke dokter atau belum. Karena kalau antibiotik yang oles, yang krim, salep atau tetes mata itu apoteker bisa beri, tetes mata tidak, tetes oles saja, apoteker bisa berikan tanpa resep dokter kalau memang infeksi pada kulitnya begitu. Jadi selalu harus digali. Pada antibiotik ini kalau obat yang lain tuh kan perkembangannya relatif stabil ya, maksudnya obat barunya selalu ada. Antibiotik ini 20-30 tahun terakhir nih sedikit sekali perkembangannya, sedangkan infeksinya sudah semakin berevolusi gitu ya, infeksi segala macam dari yang ringan sampai yang berat, sedangkan obatnya sudah banyak yang tebal, resisten. Obat yang baru belum banyak yang muncul begitu. Jadi kita benar-benar harus menjaga. Kita bantu tenaga kesehatan supaya penggunaan antibiotik itu sebenarnya ada 5T. Kalau tadi 5O, ada 5T juga kalau untuk antibiotik. Tidak mendapatkan tanpa resep, tidak menyimpan, tidak menggunakan, pokoknya kalau minum harus sesuai dengan aturan, tidak memberikan kepada keluarga atau tetangga, itu penting tuh. Yang terakhir, tanyakan kepada apoteker informasi tentang antibiotik. Jadi ini yang penting, karena belum lagi kalau antibiotik tuh kadang-kadang 1 hari 3 kali. Orang pikir ya sudah, pagi jam 7, siang jam 11 makan minum, malam jam 10 makan baru minum. Pokoknya sembarang, yang penting 3 kali sehari, itu juga tidak. Oh begitu. Jadi harus teratur waktu minumnya. Setiap harinya tuh harus teratur. Betul. Jadi jamnya harus sama. Kenapa harus sama? Hampir semua antibiotik itu kita sebut time dependent, jadi bergantung waktu. Kalau di dalam tubuh ada kurva, ada grafiknya. Misalnya ini batas bawah antibiotik memberikan efek, ini batas atas. Kalau lewat dari batas bawah dia bisa kasih efek melawan bakteri. Kalau lewat dari batas atas ada efek toksik atau berbahaya. Jadi dia harus ada dalam rentang ini. Nah, dalam rentang ini itu butuh waktu. Obat itu sama seperti sama seperti bukit. Begitu sampai di atas, pasti dia akan turun. Yang tadi saya bilang, setelah kita minum, pasti dia ada yang keluar. Nah, kalau dia sudah di atas di segini misalnya, dia keluar. Misalnya dalam 5-6 jam dia mulai turun pelan-pelan. Kalau kebablasan, misalnya siangnya jam 12, malamnya baru jam 11 malam, itu kan 11 jam kosong. 11 jam kosong tuh mungkin dia sudah turun terus, bablas sampai ke bawah. Sedangkan dia harus ada di rentang ini. Nah, kalau sering naik turun ke bawah, naik lagi, yang waktu di bawah ini sekian jam itu
tidak ada yang melawan bakteri. Itu yang kesempatannya bakteri menjadi lebih kuat, berubah menjadi lebih dia berevolusi. Sama kayak si SARS ini kan, dulu SARS 1 yang SARS berapa tahun lalu lebih ringan, datang pandemi COVID-19 lebih kuat. Jadi kesempatan itu dia bisa berubah secara genetik, lalu terjadilah yang namanya kekebalan. Jadi belum tentu minum teratur sampai habis pun bebas dari resistensi tadi, kekebalan. Sebaiknya jamnya selalu sama. Kalau saya yang di apotek, resepnya, etiketnya saya selalu tulis, Pak 3 kali sehari, tapi saya bantu ya Pak minumnya, jamnya saya atur jam berapa, tiap 7 jam biasa saya aturnya. Karena malam kan tidur ya, kalau tiap 8 jam kadang-kadang jatuhnya yang malam pas jam tidur. Untuk jam-jamnya ini berlaku untuk semua obat atau hanya untuk antibiotik saja? Oke. Sebenarnya kalau obat yang lain ada jarak yang terlalu jauh lalu dia turun ke bawah, tidak menjadi masalah karena tidak ada mikrobanya kan. Tapi kalau untuk infeksi, jamur, parasit, virus, bakteri, waktu dia turun di bawah batas bawah ini, ada kesempatan mereka menjadi lebih kuat, berubah dan menyesuaikan diri dengan anti infeksinya. Jadi sebaiknya yang anti infeksi harus jamnya teratur. 3 kali sehari itu bisa 7 sampai 8 jam sekali. 7 sampai 8 jam sekali minum. Ini pagi jam 7, siang jam 2, malam jam 9, tiap 7 jam. Kalau 3 kali sehari. Ya. Kalau 2 kali berarti 12 jam sekali kayak gitu. Kalau anti infeksi. Kalau yang lain sih boleh, supaya jangan lupa kan kadang-kadang dapat antibiotik ada teman-temannya. Batuk lah, radang lah, apalah, mau diminum sama-sama dengan antibiotik biar tidak lupa boleh. Tapi kalau mau, boleh Bu, kalau ini pagi jam 7, yang lainnya saya minum jam 8, boleh juga. Yang lain tuh masih lebih aman kalau diminum jaraknya fluktuatif begitu. Tapi kalau anti infeksi harus jam yang sama, selalu setiap harinya. Oke, baik Bu, terima kasih banyak atas informasinya. Jadi teman-teman, kita sebagai konsumen, sebagai orang awam itu juga tidak boleh sembarang saja membeli obat. Jadi kita sebagai konsumen juga harus pintar mengkonsultasikan ke apoteker. Jadi walaupun apotekernya tidak bertanya, kita yang harus bertanya keluhannya kita seperti apa, begitu ya Ibu. Ya. Oke, Bu. Ada satu lagi boleh ya? Boleh, silakan. Tadi tanya 5O-nya baru 3. Oh iya. Tanya obat apa, obatnya namanya apa, khasiatnya apa, yang ketiga dosisnya berapa, yang membantu obat ini bagaimana cara pakainya, itu juga harus ditanyakan. Kadang-kadang pasien malu ya, maksudnya, Tanya 5O ini ada pertanyaan yang harusnya diberikan oleh masyarakat, betul. Apoteker. Betul. Kalau lupa, bingung mau tanya apa nih ke apoteker, tanya saja, Bu ini obat apa sih sebenarnya namanya? Terus untuk apa Bu kegunaannya, khasiatnya, berapa dosisnya? Yang keempat tadi cara pakai. Cara pakai ini kalau tablet biasa sih mungkin semua tahu ya, diminum dengan air putih sebaiknya. Sebenarnya beberapa obat bisa dengan teh kalau mau ya, atau dengan jus, tetapi ada beberapa obat punya interaksi dengan minuman tersebut. Teh yang kafein ya, teh, kopi, atau jus, buah. Jadi yang paling aman kalau kita tidak tahu ya minum dengan air putih. Tablet biasa. Kalau sirup, mungkin juga banyak yang tahu tidak mau tanya. Tapi kalau sendok takarnya sebaiknya tanya. Nanti saya ada video, boleh nanti promosi ya. Saya punya channel YouTube ABCDE Farmasi. Ayo berbagi cerita, diskusi, dan edukasi farmasi bersama apoteker Rilke saya. Nanti ada tuh video berikutnya tentang menakar. Kreator juga ya Ibu. Wow. Oh ya, tadi selalu mau bilang kesibukan saya tuh apa, padahal niatannya mau promosi. Ya sekalian promosi gitu. Jadi caranya menakar sirup juga ada tuh, kadang-kadang tidak dapat sendok takar lalu sembarang dipakai sendok makan yang di rumah. Apakah sudah tepat, salah atau tidak? Kalau salah sih tidak sih, hanya ukurannya belum tepat. Nanti ada di video saya. Kemudian ada supositoria yang kayak peluru, permisi kecil. Kadang-kadang kan tidak tahu ya cara pakainya pasien. Nah itu boleh ditanyakan. Kemudian tetes mata, kadang-kadang tetes mata kebanyakan ya. Itu kalau pakai mesti matanya dua-duanya dibuka begini, padahal seharusnya tidak. Yang kelopak bawah yang ditarik supaya membentuk katem, terus ditetes, kemudian ditekan segini supaya tidak tumpah, dan itu banyak yang tidak tahu. Jadi silakan bertanya. Salep mata, pokoknya yang khusus-khusus seperti itu. Tablet vagina, kan ada juga tablet vagina kalau ada yang keputihan ya, infeksi, kemudian dokter resepkan itu, silakan ditanyakan. Apalagi ya,
insulin, pokoknya cara pakai obat tuh silakan bertanya kepada apoteker. Yang terakhir tuh obat ini apa efek sampingnya? Kenapa kita harus tanya efek samping seolah-olah semua obat ada efek? Memang semua obat ada efek samping sih. Semua obat punya efek samping, tetapi tidak semua efek samping muncul ke pasien gitu. Dan tidak semua efek samping berbahaya. Makanya kalau misalnya tanya, Bu, ini antibiotik efek sampingnya apa? Kalau memang tidak membahayakan atau tidak umum, biasanya tidak disampaikan. Tetapi ada obat-obat tertentu kayak anti nyeri. Anti nyeri itu hampir semua anti nyeri punya efek samping yang sama, gangguan pencernaan. Karena asam biasanya, jadi dia meningkatkan asam lambung. Bisa disampaikan. Jadi yang kita sampaikan tuh efek samping yang kebanyakan akan terjadi, sehingga pasiennya tahu kalau terjadi harus buat apa begitu. Jadi ibu, karena dia efek sampingnya meningkatkan asam lambung, ibu sebelum minum makan dulu ya, kayak gitu. Obatnya saya tidak boleh minum perutnya kosong, harus ada isinya ya, kayak gitu. Atau kalau alergi atau merah, tahu begitu, tidak panik dan tahu harus melakukan apa atau harus menghubungi siapa kalau muncul efek samping. Jadi itu tanya 5O itu pertanyaan yang dari masyarakat atau pasien wajib menanyakan kepada apoteker, supaya apoteker ada pekerjaannya begitu ya, ada aktivitasnya dan tanggung jawabnya sebagai ahli obat itu betul-betul dilaksanakan. Gitu. Oke, baik, terima kasih banyak Ibu. Wah, ini topiknya yang benar-benar berbobot, benar-benar untuk mengedukasi kita semua sebagai orang awam agar lebih aware lagi tentang membeli obat itu. Jadi bukan sekedar hanya membeli saja, tapi harus benar-benar 5O yang tadi ditanyakan, indikasinya seperti apa tentang masing-masing obat itu. Ibu, mungkin sedikit promosi tentang Universitas Citra Bangsa, Ibu. Oke, boleh sekali ya. Ya, jadi Universitas Citra Bangsa ini sebenarnya kalau dari segi usia masih bayi ya, baru 2 tahunan, balita lah. Tetapi karena merger dari Stikes Citra Husada Mandiri dan Stikip Citra Bina Nusantara ya. Nah, Universitas Citra Bangsa khususnya saya mau promosi yang program studi sarjana farmasi. Itu masih yang pertama dan satu-satunya di NTT, karena ada yang satu belum sarjana ya. Dan kita punya banyak dosen yang berkualitas tentunya, semuanya standar pendidikannya paling tidak S2. Kemudian di program studi farmasi Universitas Citra Bangsa juga nanti mahasiswanya mendapatkan kuliah mata kuliah khusus atau menjadi kekhasan dari UCB. Itu salah satunya ada English for Pharmacy. Jadi saya juga salah satu dosen yang tim sih, tapi saya ada bagiannya juga. Jadi kami mau lulusan kami tuh punya kompetensi lebih di bagian komunikasi bahasa Inggris ke pasien atau ke dokter, karena NTT wilayah wisata ya. Kalau dia kerja di Sumba atau di Timur, di beberapa daerah yang memang wisatanya tinggi ya, atau Labuan Bajo dan sebagainya, dia siap tuh kerja di apotek atau rumah sakit, ketemu pasien yang dari luar negeri, bisa berkomunikasi, paling tidak menjelaskan cara minum obat yang baik. Kemudian kami juga punya beberapa mata kuliah, tropical disease dan sebagainya, jadi tidak akan rugi mendaftarkan diri ke program studi sarjana farmasi Universitas Citra Bangsa yang top dan coba ada ya. Banyak juga kerjasamanya loh. Kami ada kerjasama dengan Unpad, ada program Permata Sakti, jadi mahasiswa dari UCB farmasi belajar secara daring ke kampus-kampus swasta yang lain di Indonesia. Kemudian dari luar juga bisa belajar di sini. Saya semester yang lalu mengajar mahasiswa dari Universitas Tribuana Tunggadewi di Malang. Mereka mengambil mata kuliah di sini farmasi. Jadi segera daftarkan, kami masih buka pendaftaran di gelombang 2. Gelombang 2. Jangan lupa ya teman-teman mendaftarkan diri di Universitas Citra Bangsa. Kita menerima periode tahun ajaran 2021-2022. Baik, seperti itu saja obrolan kita hari ini yang begitu panjang dan begitu berbobot. Teman-teman jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share ya ke teman-teman kalian untuk selalu melihat dan menonton podcast Citra Bangsa ini. Podcast Citra Bangsa, Bedana. Bye-bye.